sekarang kita belajar tentang listrik statis. Yang pertama kita lihat yaitu gaya Coulomb atau biasa disimbolkan F. Gaya Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan. Jika dia sejenis, tolak-menolak; jika berbeda jenis, akan tarik-menarik. Misalkan di sini ada muatan positif, kita katakan sebagai Q1, dan di sini ada muatan negatif, kita katakan sebagai Q2. Karena jenisnya berbeda, tentu muatan ini akan tarik-menarik sebesar F. Kemudian di sini jika ada muatan positif dan satu lagi kita katakan muatan positif, jadi ini sejenis. Tentu kedua muatan ini akan tolak-menolak seperti gambar ini. Jika kedua muatan terpisah pada jarak r, maka persamaannya dapat kita buat untuk menghitung nilai gaya Coulomb, di mana gaya Coulomb itu sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah konstanta yang nilainya 1 per 4pi dikali epsilon 0, atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kita lihat contoh. 3 buah muatan diletakkan pada titik A, B, dan C masing-masing 2 mikrocoulomb, 3 mikrocoulomb, dan min 4 mikrocoulomb seperti gambar di bawah. Besar gaya Coulomb yang dialami muatan di titik B adalah, kita lihat pembahasannya. Dari gambar ini kita lihat yang diminta adalah di B, maka kita lihat A tadi bermuatan positif sedangkan B bermuatan positif dari soal ini. Sehingga A dengan B akan tolak-menolak, mintanya di B, maka kita lukis di B di sini. Ini gaya antara A dan B. Muatan C adalah negatif, berarti ini tarik-menarik B dengan C, sehingga kita buatkan ini adalah FBC. Kita masukkan ke persamaan kita, karena dia searah, maka bisa kita buat bahwa F di B adalah FAB ditambah FBC. Karena dia searah kita jumlah, kalau berlawanan arah ini bisa dikurang. Oke, kita buatkan rumus F itu adalah K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, sama halnya ke sini kita buatkan. F di B sama dengan K dikali QA QB per RAB kuadrat ditambah K QB QC per RBC kuadrat. Tapi perlu diingat nanti QC ini bernilai negatif, tetapi untuk rumus tidak perlu dimasukkan. Karena nilai negatif positif itu tadi menentukan apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi cenderungnya adalah untuk menentukan arahnya. Nilainya tetap sama. Oke, sebelum kita masukkan, kita lihat di sini satuannya mikrocoulomb, sedangkan muatan dalam coulomb kita ubah. Setiap mikro itu 1 mikrocoulomb itu 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi kita buatkan kebersamaan FB sama dengan tadi K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. QA itu 2 mikro. Ini mikro itu 10 pangkat min 6. Kemudian QB itu 3 mikro atau 3 kali 10 pangkat 6 dibagi jaraknya R. Jarak AB itu 3 cm, kalau kita ubah ke meter 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratin. Ditambah K tadi ini 9 kali 10 pangkat 9 yang ini. QB 3 kali 10 pangkat min 6 karena 3 mikro. Kemudian kita lihat QC di sini min 4 mikro, di sini nggak perlu kita masukkan nilai minnya. Berarti kita tulis 4 mikro 4 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya berarti jarak dari B ke C 2 cm, kita ganti ke meter 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, kita kalikan 9 kali 2 dikali dengan 3 berarti 9 kali 6 54. Pangkatnya diperhatikan di sini. Ini min 6 min 6 ke 10 pangkat 9 berarti min 12 ditambah 9 adalah min 3. Maka 54 kali 10 pangkat min 3, 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Ditambah 9 kali 3 kali 4 108 dikali 10 pangkat min 3. Karena ini pangkat 9, ini pangkat min 12.
Oke, kalau kita bagi 54 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 6. 108 dibagi 4 hasilnya 27. Ini naik ke atas pangkatnya nih. Min 3 ini naik ke atas jadi positif 4. Sisa 1 berarti 10. 6 kali 10 60. Demikian juga halnya di sini, ini 10. Dikali 27 270, jadi 60 tambah 270 hasilnya sama dengan 330 Newton. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Di sini pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisinya R diletakkan muatan masing-masing plus Q. Besar gaya kolom yang dialami masing-masing muatan adalah, jadi bisa kita ambil salah satunya. Karena ini sama sisi berarti R-nya sama dan sudutnya pasti sama, ini 60 derajat. Oke, kita ambil di salah satu sisi, kita buat pembahasannya. Kita lihat di titik ini aja boleh, di sini sembarang juga boleh. Ini sudutnya 60 derajat. Positif tentu ini tolak menolak ditolak, kita katakan ini adalah F1. Ini juga positif tentu ditolak di sini, kita katakan ini sebagai F2. Kemudian kita lihat resultannya, ini kita tarik garisnya, berarti F resultan. Sudutnya ini sama dengan ini 60 derajat. Oke, dari rumus vektor kita peroleh bahwa F resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 60 karena sudutnya 60. Kita lihat dari sini muatannya sama nih, muatan sama, jarak sama, maka bisa kita katakan F1 itu sama dengan F2 atau boleh kita wakilkan dengan F, sehingga kalau kita masukkan ke sini F resultan sama dengan, karena F1 sama dengan F, F2 sama dengan F, dapat kita tuliskan seperti ini. F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kali cos 60. Oke, F kuadrat tambah F kuadrat itu 2F kuadrat ditambah 2 kali F kuadrat, di mana cos 60 itu sama dengan setengah. Ini bisa kita coret. Berarti di sini ada 3F kuadrat. Ya, ini dia. Hasilnya adalah akar 3F kuadrat. F kuadratnya kita akari menjadi F akar 3. Berikutnya kita lihat contoh yang lain. Perhatikan gambar dua muatan titik berikut. Jadi ada di sini titik 1 dan titik 2. Di mana letak muatan Q plus Q diletakkan agar gaya yang dialaminya sama dengan 0. Jika nanti dikatakan sama dengan 0, maka kita lihat jika muatannya berbeda tanda, satu positif, satu negatif, maka dia nanti ke sebelah kanan atau sebelah kiri dari titik ini. Tapi kalau sejenis negatif-negatif atau positif-positif, maka yang mungkin 0 diantaranya. Ya, karena dia berbeda jenis berarti di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tinggal kita lihat muatan yang paling kecil. Di sini muatan yang paling kecil adalah Q2. Tanda negatifnya tidak usah dilihat, karena ini hanya menyatakan arahnya nanti. Jadi dikatakan besar kecil itu adalah nilainya, nilai 9 dengan nilai 4. Jadi 4 lebih kecil, maka yang mungkin 0 di sebelah kanan ini. Jadi kita lihat pembahasannya. Kita katakan di sini adalah titik untuk yang ketiga atau plus Q. Kita tinjau dari jarak kedua ini, dari titik kedua ini ke titik plus Q, kita katakan jaraknya adalah X. Maka dari 1 ke titik plus Q ini berarti ini adalah 3 ditambah X, karena dari 1 ke 2 adalah 3, 2 ke plus Q sama dengan X. Jadi tinggal kita jumlahkan. Oke, kita lihat arahnya. Kita lihat positif dengan Q1. Tolak menolak, maka ini pasti ditolak. Arahnya ke kanan, kita katakan F1. Kemudian yang kedua negatif, yang ini positif. Tarik menarik, ini jadinya ditarik. Kita katakan F2. Maka bisa kita tulis F di Q sama dengan F1 dikurang F2, karena berlawanan arah kita kurang, searah dijumlah. Katanya dari soal,
Jika K yang dialaminya sama dengan 0 nih, berarti FQ itu sama dengan 0. Kalau ini 0, tinggal kita pindahkan. F1 pasti sama dengan F2. Kita masukkan rumus F. K dikali Q1 kali Q1 dikali Q ke sini, karena mintanya di sini. Dibagi R1 kuadrat. Berarti jarak dari titik ini sampai ke plus Q. Sama dengan K dikali Q2, berarti yang ini dikali Q. Dibagi jarak yang kedua kuadrat. Oke, ini kita coret, habis, kemudian Q-nya kita coret. Nanti cukup diperhatikan di sini aja ya. Q1 per R1, Q2 per R2 dengan R masing-masing dikuadratkan. Berarti, karena ini udah kita coret, bisa kita tulis bahwa Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Q1 9 mikrocoulomb dibagi dengan 3 ditambah X kuadrat sama dengan Q2 4 mikro. Tanda negatifnya tidak usah dimasukkan. Ya. Dibagi dengan X kuadrat, berarti ini kita coret. Karena di sini kuadrat, ini juga kuadrat, masing-masing kita akari aja semua. Ini diakari, ini semua diakari. Akar 93, akar 42, maka kita tulis 3 per akar dari 3 tambah X kuadrat itu adalah 3 tambah X. Akar 4 tadi 2, akar X kuadrat itu adalah X. Tinggal kita kali silang, berarti kita tulis 3 kali X sama dengan, ini kita kali 2 kali 3, 6 ditambah 2X. Kita pindah ke sebelah kiri, kita peroleh 3X dikurang 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 cm. 6 cm tadi X yang ini, di sebelah kanan. Berarti 6 cm di kanan Q2. Jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.